Selamat siang, perkenalkan nama saya Christopher Perestogatorok dengan NIM 2003061127, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur, di mana dosen pengampunya ialah Ibu Tati Fidarsari SPT MP. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi unggas betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium disebut juga dengan folikel, di mana bentuknya seperti buah anggur yang terletak pada rongga perut dan bersebelahan pada ginjal kiri. Ovarium ini terdiri dari 5 sampai 6 folikel berkembang. Dan warna ovarium ini kuning besar atau disebut dengan yolk. Dan ovarium juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama korteks pada bagian luar dan yang kedua medula pada bagian dalam. Baru yang kedua itu ada oviduct. Oviduct proses terhubungnya antara ovarium dan uterus, di mana bentuknya itu panjang, berkelok-kelok dan ujungnya melebar seperti corong. Oviduct terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada infundibulum, yang kedua ada magnum, yang ketiga ada isthmus, keempat ada uterus, kelima ada vagina, dan terakhir ada kloaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses-proses terbentuknya telur. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium adalah proses ovulasi atau pelepasan telur yang sudah matang. Ovarium akan jatuh ke dalam oviduct dan akan ditampung oleh infundibulum. Baru selanjutnya itu ada infundibulum. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduct, mempunyai panjang 9 cm dan berbentuk corong, dan menerima telur yang sudah diovulasikan. Ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di infundibulum dan bergerak peristaltik, dan yolk yang masuk akan masuk ke dalam bagian magnum. Jika ada spermatozoa, proses perkawinan atau fertilisasi terjadi di simpang magnum. Simpang magnum akan bertemunya spermatozoa dan ovum. Baru ada selanjutnya masuk magnum. Magnum merupakan saluran selanjutnya dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Magnum memiliki panjang sekitar 33 cm dan tempat diekskresikannya albumen telur. Proses perkembangan telur dalam magnum sekitar 3 jam, baik itu di albumen kental dan di albumen cair. Nah, turun ke isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm dan akan merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak yang tersusun dari serabut dan protein yang berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Di dalam isthmus juga disekresikannya air ke dalam albumen. Uterus merupakan bagian oviduct
yang melebar dan memiliki dinding yang kuat. Telur mendapatkan kerabang keras terbentuknya dari garam-garam kalsium. Uterus memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan tempat terjadinya perkembangan telur yang paling lama di oviduk yaitu sekitar 18-20 jam. Selain kerabang telur, terjadi juga penyempurnaan yang disekresikannya albumen cair, mineral, vitamin, dan air. Dan terjadi juga penambahan albumen, yaitu diantaranya adalah 20-25%. Selain kerabang telur, juga terjadi perwarnaan yang dimana kerabang telur ini berdominan warna putih dan coklat. Selanjutnya turun ke vagina. Vagina adalah bagian akhir dari oviduk dan memiliki panjang sekitar 12 cm. Telur yang masuk ke vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Pada vagina telur hanya dalam waktu singkat 15 menit yang dilapisi oleh mukus yang menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian telur dari vagina akan keluar melalui kloaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis iod. Proses sintesis iod pertama kali terjadi di liver. Sintesis iod memiliki komponen-komponen yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Sintesis iod pertama kali terjadi di pituitary. Pituitary ini adalah kelenjar otak bagian bawah. Pituitary akan melepaskan hormonnya yaitu gonadotropins dan steroid. Steroid ini akan memerintahkan salah satu komponennya yaitu estrogen untuk mensintesiskan protein ke nukleus. Sintesis protein akan masuk ke dalam iod granul dan akan dinamakan dengan phytologinin. Phytologinin memiliki dua jenis protein yaitu lipofilin dan fosfilin. Protein sintesis akan masuk ke iod granul. Selain itu juga ada beta lipoprotein yang akan masuk ke iod granul. Maka bagian ini dinamakan dengan folikel. Folikel memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada TK layer atau bagian luar, granul cell layer, dan oocyte atau bagian dalam. Setelah semuanya berjalan, maka terbentuklah iod. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis albumen telur. Proses sintesis albumen telur pertama kali terjadi di magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumen telur yaitu adalah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumen pertama kali terjadi di molekul estrogen atau larut lemak. Molekul estrogen ini akan menuju ke nukleus. Molekul ini akan berikatan ke reseptor estrogen atau estrogen 1. Reseptor estrogen akan membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Lalu reseptor estrogen tak aktif akan menuju ke reseptor estrogen aktif atau estropilin 2 atau yang disebut dengan 5S. 5S akan masuk ke dalam nukleus. Di nukleus, 5S akan berinteraksi ke kromosom. Kromosom akan membentuk gen mRNA dan akan keluar menuju ribosom. Di ribosom akan terjadi laktasi protein yang spesifik ke asam amino.
maka terjadilah sintesis albumin telur. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan H2CO3. H2CO3 sumber utamanya yaitu CO2 dan H2O yang dihasilkannya metabolit di dalam mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karbonit anhydrous, maka CO2 dan H2O berubah menjadi H2CO3 atau ion karbonat. H2CO3 akan berpindah ke cairan dalam kelenjar kerabang dan akan tergabung ke HCO3 yang sudah melepaskan hidrogen. Kalsium yang berada di plasma darah dan di mukosa sel kelenjar kerabang akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan akan tergabung lagi ke HCO3. HCO3 akan berubah menjadi CaCO3 atau kalsium karbonat. CaCO3 akan membentuk kerabang. Hidrogen yang sudah dilepas dari HCO3 akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Di dalam mukosa sel kelenjar kerabang ini terdapat hidrogen juga. Hidrogen yang berada di mukosa sel kelenjar kerabang akan masuk ke plasma darah dan dinamakan 2H+ buffered by HCO3.